Halo guys, balik lagi di YouTube Adam Lucius, YouTube-nya para pencinta misteri, konspirasi, juga hiburan yang edukasi lo buat nambahin data berpikir lo supaya lebih bijak guys. Jadi di momen kali ini gue ditemenin Feni bakal astral frekuensi ke Mesir, tepatnya di piramid. Jadi ya udah lama banget, mungkin kurang lebih 2 tahun yang lalu ya Feni. 2 tahun yang lalu Ya, ke sana, gue investigasi dan gue rasa banyak informasi yang berubah. Tujuan gue astral frekuensi untuk pertama memvalidasi pengetahuan yang udah gue teliti, kedua mencari tahu lebih detail lagi dan lebih deep lagi pengetahuan yang ada di sana. Ditakutkan kemarin-kemarin tuh ada yang lewat. Oke, kalau gitu kita langsung gas aja untuk astral frekuensi. Kalian nonton aja sambil ikut penelitian, kalian juga cari bareng, kritisi bareng. Oke, jangan ditelan mentah-mentah, oke? Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sekilas informasi tentang piramid. Mesir Piramid. Piramid Mesir sudah berdiri sejak 4.500 tahun yang lalu. Dibangun dengan bentuk akurasi yang sempurna antara sisi barat, utara, timur, selatan sesuai dengan arah kompas. Ribuan tahun sebelum alat kompas itu sendiri ditemukan. Awalnya, piramid Mesir dibuat dengan bentuk tangga berundak-undak yang kemudian sesudah Raja Djoser pada dinasti kelima, piramid mulai berubah bentuk menjadi segitiga yang lebih lurus namun tidak terlalu bagus atau menjadi lebih kecil bentuknya. Nah, di zaman dinasti yang keenam, Raja Khufu berhasil membuat piramid yang jauh lebih baik dan lebih megah. Dengan bantuan arsitek terbaik saat itu yaitu kakak tirinya dari Khufu, bernama Hemiunu. Awalnya, para ahli mengira tujuan dari pembangunan piramid hanya sebatas diperuntukkan sebagai pemakaman bagi raja-raja Mesir yang dimana disertai harta benda kekayaan raja yang konon katanya piramida itu sebagai rumah kekal dari raja-raja dan sebagai lambang kekuasaan mereka. Namun, masih terdapat banyak celah atau kejanggalan apabila piramida yang dibangun semegah dan sekokoh itu hanya diperuntukkan sebagai pemakaman. Karena telah ditemukan banyak struktur bangunan dan saluran-saluran pintu yang lebih kompleks dan lebih rumit dari sekedar hanya sebagai rumah kekal pemakaman raja. Di sepanjang sejarah manusia, telah banyak ahli yang memperdebatkan tentang sistem yang digunakan oleh Raja Khufu pada masa itu untuk membangun piramida yang sangat besar dengan blok batu seberat 2,5 sampai dengan 15 ton per blok batu, di mana jumlah total dari keseluruhan piramida itu bisa mencapai lebih dari 2,3 juta blok batu. Pada tahun 2024 terdapat hipotesa baru tentang sistem pembangunan piramida yang mungkin lebih efisien dibandingkan teori-teori sebelumnya, yaitu menggunakan teknologi water elevator atau lift tenaga air, di mana aliran air kemungkinan didapati dari jalur Sungai Nil. Namun, walaupun dengan penemuan hipotesa tentang sistem water elevator ini sebagai bantuan pengangkat blok batu yang berat itu terpecahkan, tetap saja terdapat banyak kebingungan dan kejanggalan tentang bagaimana tenaga kerja manusia yang pada zaman itu untuk bisa menyusun batu-batuan yang sangat berat tersebut dengan derajat kemiringan yang sangat presisi. Bagaimana pada masa itu dengan tenaga manusia biasa seperti pada masa sekarang itu dapat menyelesaikan bangunan piramida Giza sebesar itu dalam waktu di mana Raja Khufu masih hidup. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, pada tahun 2024, beberapa ahli dari negara Italia dengan menggunakan teknologi komputerisasi radar bawah tanah
Mereka menemukan struktur ruangan besar dengan pilar-pilar yang menyerupai sumur vertikal. Dan terdapat tangga-tangga spiral yang mengelilingi sumur vertikal tersebut. Dan letak pilar-pilar itu jauh di bawah tanah, di bawahnya kompleks piramida. Dan itu sangat luas kompleksnya, dari piramida Giza hingga ke bagian bawah kaki Sphinx. Ditambah lagi dengan struktur bangunan bagian dalam piramida dan Sphinx itu sendiri rata-rata menggunakan tembok berbahan granit merah muda, yang dimana bahan ini jauh lebih keras dan jauh lebih kokoh serta lebih mahal dibandingkan batu limestone yang dipakai untuk di bagian luar piramid. Memungkinkan tembok tersebut sebagai wadah atau saluran yang dilewati air. Dan penemuan ini juga menjadi perdebatan dalam hipotesa baru dari beberapa para ahli tentang fungsi dari piramida itu sendiri. Berarti piramida itu sendiri bukanlah sebagai pemakaman raja semata. Piramida Mesir menjadi sangat mungkin sebagai pusat penghasil energi panas atau energi listrik pada masa itu. Namun sebenarnya yang jadi pertanyaan, siapakah yang mampu membangun sistem tekanan air penghasil energi yang sekompleks dan serumit itu pada masa Mesir kuno? Apakah manusia biasa seperti kita mampu membangunnya? Oke Bang, tadi kan gue udah ngasih sedikit intro lah tentang Oke. piramid, Iya. terutama piramid yang ada di Giza, beserta dengan penemuan baru dari saintis lah di baru-baru ini gitu, tentang seputar Giza, piramid Giza dan juga termasuk Sphinx-nya. Nah, cuman kan di sini masih ada pertanyaan ya Bang, karena masih tanda tanya besar banget sih, walaupun mereka menemukan sesuatu yang baru, tetap aja secara sistem Iya. menurut gua masih banyak loophole-nya gitu yang nggak bisa dijelaskan secara saintifik bagaimana proses dari pengangkatan batu-batu yang segede itu gitu ya. Nah, sampai terakhir itu pas gue baca-baca tuh akhirnya mmm, orang-orang masih tetap percaya bahwa, alien lah yang mengerjakan itu ya. Cuman gimana Bang, mungkin kalau dari lu pasti punya sudut pandang yang lain gitu kan, selain ya udah ujung-ujungnya cuman serahin ke alien semuanya gitu kan. Oke, kalau buat gue sih, ya gue tetap pakai pemikiran kritis ya, Pen. Kritis, karena kan ya benar kata lo, banyak hal yang belum terjawab dari sistem yang lo udah tadi infoin ke gua kan, informasi yang terupdate-nya si piramid ini kan. Ya, dia mereka hanya menjelaskan menggerakkan batu, ya kan, dari bawah ke atas. Cuman yang nggak dijelasin kan, yang bikin apa tuh, Sistem di bawahnya itu. sistem di bawah itu kan nggak dijelasin siapa yang bikin gitu kan. Terus di dalam piramid itu pun belum dijelaskan cara penataan di dalam ruangan piramid itu aja nggak dijelasin. Masih nggak bisa seefisien itu secara waktu, kalau dengan manusia biasa ya, Iya. kecuali ada manusia super ya. Tapi itu udah salah satu yang apa ya, jawaban saintis terbaik dari semua saintis berarti, Fen? Atau ada berapa referensi? Itu yang terbaru Bang. Jadi memang kan tadi gue ada sebutin beberapa teori yang sudah pernah dicari oleh para ahli gitu ya. Cuman memang selalu ujung-ujungnya mereka terkendala dengan waktu gitu. Efisiensi waktunya tidak sama dengan umur para raja Khufu itu gitu. Gimana bisa ngejar waktu sebelum si rajanya meninggal tapi piramid udah jadi gitu, kayak gitu. Secara waktu mereka belum mendapatkan ininya, kalau dengan tangan manusia biasa. Nah mungkin kali ini lu, bakal astral frekuensi ke sana, itu lu ceritanya mau cari apa Bang? Maksudnya apakah lu ada, apa ya, kisi-kisi atau udah
dapat intuisi gitu, kayak di sana bisa nemu apa gitu. Sebenarnya untuk pembangunan ini gue rasa nggak akan jauh beda sama prinsip penelitian gue di Menara Babel. Cuman gue belum tahu nih, Van. Kita kemungkinan harus ke sana, terus penelusuran, investigasi di sana, terus cari tahu, ya mungkin dapat kisi-kisi lah dari frekuensi memori ya. Siapa tahu ada dari memori tersebut, ya siapa tahu sedikit bisa menjawab lah ya. Karena kan teknik penggalian informasi yang sedang kita lakukan bukan teknik saintis nih tentu, Van. Oh iya, Kita kan tekniknya supranatural semua nih. Fokus supranatural banget nih. ya. Sebenarnya nggak bakal beda jauh kan, saintis pun mentok bang. Maksudnya mereka juga mentok di kendala siapa yang melakukannya gitu kan. Iya. Mereka juga bingung ujung-ujungnya nyalain makhluk lain gitu. Yang jelas bukan gue yang bangun, Van. Gua curiga sih, jangan-jangan itu rajanya reinkarnasi lu kali bang. Coba. Ya udah kalau gitu. Lo ada lagi nggak yang mau lo tanya? Nggak ada sejauh ini, cuman ya itu aja sih, penasaran dengan pembangunannya. Sama ya kalau bisa ada info-info yang menarik lainnya di situ. Poinnya sih tolong catat poin-poin penting aja, Van, untuk penelitian yang bakal diserahin ke anggota L Warrior aja. Karena gue lagi di saat astral frekuensi itu gue pasti ngeblank. Iya, udah tahu. Dan gue menunggu kopi, Van. Dan kopinya dianterin, Van. Sorry ya guys, gue ngopi dulu. Gue juga lah kalau gitu. Ada yang ngopi tengah malam ya bang? Lo harus tahu, Van, teman yang paling loyalitas dalam meneliti itu adalah kopi, Van. Oke, kalau gitu gue mulai ya. Udah lama. Ini hari kedua gue astral frekuensi. Jadi jor-joran minggu ini ya bang? Entahlah ya, gue ngerasa kayak gue tuh sebenarnya agak lelah dengan banyak pengetahuan, Pen. Cuman rasa bertugas itu kayak nuntut gue gitu loh. Sebenarnya jujur aja ya, kalau boleh sebelum gue astral frekuensi, kita tuh kan udah mabok pengetahuan kan ya. Secara normalnya harus stop. Normalnya nih, kalau buat normal umumnya kan harusnya stop kan. Tapi gue nggak boleh di stop, kan. Gue ngerasa kayak gue harus ngejar pengetahuan si elit global itu kan ya. Karena jomplang banget pengetahuan elit global udah di mana, kita sampai di mana, gue sampai di mana gitu. Nah gue tuh rasa-rasa kayak disuruh ngejar, terus untuk gue teliti. Nah gue nggak tahu takdirnya ke depan tuh seperti apa dalam hidup gitu, gue nggak ngerti. Cuman ya gue coba jalanin aja. Kan balik lagi ya, pengetahuan itu akan menghasilkan takdir. Oke. Itu sih. Pengetahuan menghasilkan takdir. Jadi Contoh. semakin banyak Lo lo tahu, takdir berubah. Iya tentu. Tapi orang nggak paham soal ini gitu loh. Makanya suka meremehkan tentang pengetahuan. Tapi pengetahuan yang benar ya, Van ya. Pengetahuan yang absolut benar. Bukan yang masih lo raba-raba gitu loh. Masih dalam konteks lo nggak punya kapasitas, nggak punya pengalaman, terus lo main install aja gitu loh. Nah itu nggak boleh. Tapi gini ya, pengetahuan yang terinstall yang kita pahami ya. Jadi pengetahuan yang udah absolut, udah lo yakinin, udah lo teliti. Nah, abis itu lo install, itu akan membentuk takdir. Contoh misalkan dari kecil misalkan lu baca aja ilmu pengetahuan tentang hukum gitu. Bohong kalau lo ujung-ujungnya nggak ke pengacara. Pasti lo kejar. Iya. Iya nggak sih? Iya betul. Bukan sekedar suka ya, tapi lu bener kejar banget gitu. Pasti Memahami jadi. ya. Iya, pasti jadi. Entah. Iya,
mentok-mentok lu jadi something yang konteksnya ada berbau hukum nih, ngerti kan? Nah, contoh analogi ya, memang andai kata lu belajar tentang dunia kesehatan gitu, ya lu nggak jadi dokter, lu jadi mantri, istilahnya kayak gitu lah. Lu bisa jadi tabib atau something yang akan membawa lo ke situ. Makanya pengetahuan itu takdir. Nah, yang jadi problematikanya pengetahuan kita tuh tentang elit global kan. Jangan-jangan kita akan bekerja sama elit global. Bekerja atau ngelawan nih Bang. Melawan Cuman lah pasti lah. masalahnya Bang, kalau ngelawan mereka udah mulai duluan jauh sebelum lu mulai. Sekarang ngejarnya mau gimana coba kalau nggak ngos-ngosan? Jujur gue sih gak ada ekspektasi apapun ya. Cuman gue harap yang nonton konten gue tuh biar punya referensi skema. Referensi skema pemikiran. Kalau nggak A, berarti B. Kalau nggak B, berarti C. Nah, skema pemahaman ini membuat dia punya fondasi berpikir biar dia nggak melakukan tindakan yang terburu-buru, kan. Buat kuatin Ngerti kan? mental Iya. sebenarnya Bang ya. Nah, Kalau kita cakep. punya banyak opsi kan mental kita jadi lebih siap lah gitu untuk kondisi Iya. apapun. Nah, ya, kita bercermin sama diri kita yang udah di warrior lah, ngerti kan? Kayak dulu kan serba bingung, serba takut. Sekarang kayak bodoh amat lah semua. Ya udah santai aja, udah kayak waspada tapi tenang gitu loh. Iya, kayak dimensi kita udah berubah gitu. Lo ngerasa kan di situ. Anak-anak yang lain tuh semua ngerasa kok. Beda Bang, maksudnya ketenangan yang dirasakan tuh beda gitu. Beda. Karena tahu. Ngerti kan? Bukan tenang yang males ya Bang ya. Iya. Beda lah gitu kalau males-malesan. Gitu. Kayak kita tahu waktu kita ngerem, waktu kita ngegas dalam kondisi apapun. Kita lebih bijak aja sih. Ya memang ya nggak semua di frekuensi itu gitu. Cuman kita ada beberapa orang yang ngerasain testimoni bahwa pengetahuan itu adalah kesadaran gitu kan. Di situ. Jadi kalau lu atau kalian yang install pengetahuan yang salah, ya siap-siap aja dimensi pikiran dia pasti rusak. Contoh misalkan orang belajar ilmu supranatural yang salah, bisa gila nggak? Gila kan? Oh iya. Itu aja udah menunjukkan sebenarnya pengetahuan tuh harus hati-hati. Paham ya? Jadi hati-hati. Pengetahuan bisa merubah hidup lo. Jadi hancur atau upgrade. Ya, pilihan ada di tangan lo. Gitu. Pengetahuan ya, bukan informasi. Bukan informasi. Beda. Nah, nambahin kalau bedanya pengetahuan informasi sama pengetahuan yang terinstall di mana? Kalau pengetahuan yang diinstal tuh dia sama seperti sifatnya kayak prinsip dipegang teguh. Bahkan mungkin sifatnya sama seperti nyawa kita. Ngerti kan? Harganya sama. Jadi kalau konteks orang yang merendahkan prinsip kadang-kadang ya kita bisa bahkan ngorbanin nyawa kita, ngerti kan? Semahal itulah yang diinstal. Nah itu. Paham ya? Nah ada lagi Pak nggak? Guru. Jangan gitu, Fen. Gue sensei ini. Sensei. By the way, yang kali ini lu mau asal frekuensi, lu bakalan ngomong apa adanya Apa adanya aja. dari yang apa lu lihat gitu? Ya paling apa adanya ya. Gue usahakan apa adanya gitu. Cuman kalau memang misalkan ada something yang berat gitu yang gue nggak bisa sampai, mungkin gue telan gue telan ke tenggorokan gue udah. Yang jelas gini guys, jangan berharap dulu gue action yang gitu ya. Tolonglah ya, gue lebih ke skemanya ngumpulin informasi dulu gitu loh. Ngumpulin informasi dulu, baru nanti kalau mau eksekusi ya mungkin di momen yang tepat, di waktu yang tepat. Dari situ, karena gue ngerasa kayak ada kesalahan banyak, beberapa kesalahan gue rasa kayak gue terlalu apa ya, menghilangkan para saksi gitu kan. Jadi waktu momen frekuensi zaman dulu, tanpa sadar gue banyak menghilangkan saksi. Maksudnya tuh? Saksi yang bisa gue interogasi gitu kan.
Oh, karena lu ya gegabah lah ya. Lu nggak sabaran pengen langsung kill 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 gitu. Ya, gue kebawa perasaan, Van. Gue tersentuh melihat astral yang harus gue peluk gitu kan. Jadi ya gitulah. Oke, sekarang lebih bijak gitu ya Bang ya. Iya. Tapi kapan-kapan gue mau sih interogasi mereka sih di penjara mungkin. Mungkin next konten gue interogasi mereka satu-satu sih. Gue terlalu banyak tahanan sih. Iya. Oh, Tapi gue lupa masih loh. berdiri kokoh tuh penjara. Masih, Ven. Ya masih lah. Itu gue buat gitu kerja sama beberapa entitas gitu. Jadi bukan bukan gue bikin sendiri atau entitas bikin ya. Gue bikin beberapa ya gue kerja sama beberapa entitas lah. Oh gitu konsepnya. Iyalah kalau kayak gitu gimana ngejaganya? Iya sih, harus ada yang jagain ya. Gue pikir otomatis gitu Bang, ada aliran listriknya nggak bisa lewat. Enggak. Karena sebenarnya Ven, poin yang harus lu pahamin itu bukan cuman manusia doang ada pihak universe sama the monsternya, pihak bangsa astral pun juga ada. Ngerti kan? Dan mereka tuh kadang-kadang butuh kerjasama di situ, butuh kerjasama. Kenapa? Karena the monster ini ada kecurangan dalam bermain dalam perang gitu ya, dalam perang antara universe dan monster bangsa astral ini. Mereka ini kadang-kadang pakai energi manusia, pakai jiwa-jiwa energi manusia dipakai. Jadi mereka makin upgrade. Makanya orang-orang universe kadang-kadang banyak kalah gitu loh. Tapi universe harus sesuai prosedur gitu ya. Iya, nggak bisa. Pokoknya ngelangkah dikit salah, ya nyebrang ke the monster. Jadi jangan pikir orang the monster gak bisa nyebrang ke universe, orang universe gak bisa nyebrang ke the monster. Itu bisa banget, Fen. Tergantung Bisa, Bang. keseimbangannya. Iya, itu bisa banget. Dan ya di kita pun udah terjadi kan, orang universe nyebrang ke the monster. Bisa orang the monster nyebrang ke universe. Ada sistemnya. Ngerti kan? Makanya ada anti hero, anti villain. Ya, di semua karakter dan film-film selalu ada. Kalau nggak begitu flat Bang, nggak ada drama. Iya sih, ya itu. Capek sama drama, Fen. Udah lah, kita coba. Pokoknya gini, kita nyari informasi aja. Ya informasi, lo sebagai sudut pandang netizen aja. Kalau gue ada kurang, ada lebih, lo coba tanya aja sama gue. Oke? Oke, Gua gua mulai. usahakan ya. Ya, Oke, jam berapa ini? Jam 11, Fen. Oke. Ya kemungkinan selesai, ya habis itu sahur. Buset. Ya Tuhan, kali ini hamba ingin bertugas dan hanya meniatkan hanya ke Engkau, tiada keakuan. Jauhkanlah hamba dari semua manipulasi jahat, jauhkan hamba dari semua energi jahat, dan jauhkan hamba dari semua kebohongan. Dan tunjukkanlah kebenarannya yang sebenar-benarnya. Hamba berserah. Amin. Tarven. Gue nggak tahu masuk ke real time atau enggak, ntar dulu. Gue ngulangin dulu.
ulang dari awal. Soalnya tiba-tiba pas gue mau masuk, tiba-tiba kayak ada kondisi perang di daerah piramid itu. Tapi gue takut ini genjutsu. Oke. Di sana jam berapa ya, Fen? Bisa dicari nggak, Fen? Sekitar jam 6 malam harusnya. Jam 6 kurang. Malam. 6 sore ya. 6 sore mau kok sore ke malam. Iya. Batas lah. Gue berarti ke ini kayak ibaratnya tau kan senja istilahnya. Yang agak mau malam gitu loh, tapi masih sore. Makanya gue dibilang malam tapi terang. Oke, gue pindah dulu deh, ini terlalu real time nih. Tapi ntar dulu, Fen. Sping gede juga ya. Lu maunya ke mana, Bang? Gue masih ke real time-nya di piramid itu. Gue deket Sping. Gak bebas banget di sini gue ya. Sping lagi jam segini. Ya udah nggak ada turis sih yang pasti. Kadang ada hal indah sebagai pelaku supernatural, Fen. Kalau buat gue pribadi ya. Ini perspektif gue ya. Kayak lu bisa menikmati suasana yang orang nggak tahu lu gitu. Ngerti kan? Kayak lu bebas gitu loh di sini gitu loh. Kalau mungkin di sana, gue tuh mungkin bentuknya tuh cuma anomali medan elektromagnetik aja, kan? Pernah lihat ini nggak anomali elektromagnetik? Nanti lo cari aja tuh. Nah itu kayak gitu tuh. Cuman medan ini ya medan elektromagnetik gue ini bergerak. Kalau di real time nih. Jadi tetap ada keterbatasan gitu. Kayak gue pindah ke frekuensi yang lebih deep lagi deh, frekuensi dimensi yang lebih bawah lagi. Ini terlalu real time. Nggak, masih belum berubah sih, beda sama kemarin ke area 51 loh. Ke area 51 lebih banyak yang berbeda. Kalau di sini tuh masih ada penjaganya sih. Gue masih ingat banget sih, ini penjaga yang ini nih, yang depan pintu nih. Yang bentuknya kayak Anubis. Iya. Oke lah, kita masuk aja lah ya. Ini energi gue agak kecil, jadi dia nggak akan bisa ngerasain. Gue masuk ke dalam ya, pengap bau gitulah ya. Lu pernah ke goa nggak sih, Fen? Tapi ini agak beda sih. Kalau goa tuh agak lembab, ini enggak sih. Kering ya? Agak kering, agak pengap dikit lah. Agak debu, pengap. Kebayang sih, Bang. Gue nggak bisa nyuruh Z lagi. Z lagi gue suruh mantau area 51 soalnya. Wah, banyak banget informasi kemarin kan di area 51. Harusnya sih tayang area 51 dulu baru ini. Iya. Cuma nggak tahu kalau ini duluan ya udah. Ntar dulu. Banyak yang nggak tahu. Gue tuh masih berada di sekitar pintu masuk. Gue ke piramid masih ya, bukan ke Sping ya. Oh, lu ke piramid. Piramid. Pintu masuk piramidnya itu yang di tengah. Coba. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas Atau lu bawah, ngecek atas bawah. itu, Bang. Mungkin gue ke Ruang makam yang waktu itu dulu kali, Ven. Ingat Mana? gak? Ke makam. Ada kayak peti makam. Makam yang ada Iya.
Gue ke situ dulu deh, coba. Banyak goresan-goresan iya. jet warna hijau gitu ya, Bang? Iya. Oke, sebelah kanan. Oke. Mulai agak rusak dari sebelumnya. Kok gue ngerasain bau ini bau timah atau tembaga ya? Bau logam. Fen, coba cek Fen. Ada pengawetan mayat pakai timah nggak? Ada, Bang. Serius? Apa? Iya. Timah, tembaga, logam. Campuran antara tembaga dan perunggu dan timah, iya. Ya maksudnya perunggu itu juga kandungannya timah juga. Timah. Di dalam proses mumifikasi. Jadi kayak badannya tuh kayak dipoles gitu, Bang, kayak polesan. Oh, biar nggak jamuran kali ya, biar nggak jamuran terus bakteri kali ya. Iya, katanya sih untuk ngunci sama ngelindungin supaya dia nggak busuk gitu, nggak mengalami pembusukan. Masuk akal sih. Iya, pas gue cium kayak ada aroma logam. Terasa, makanya gue bilang ini timah, tembaga atau logam nih, gue juga bingung. Kan dia kayak serbuk gitu loh. Sebenarnya yang paling enak tuh kalau kita lagi ngendus makanan, Fen. Ini ngendus bekas jenazah. Nah ini Fen. Nyokap gue lagi baking kue nih, jadi gue udah tadi nyiumnya bau kue. Lebih enak dulu di proses gue enggak nih. Jadi di situ yang lu cium baunya itu, Bang, Iya. kayak logam-logam gitu. Iya, makanya gue bilang ini mungkin balik lagi ya, keilmuan kan ngikutin pengetahuan ya. Jadi kayak gue lebih bisa ngerasain lebih peka sama hal-hal yang ya unsur kayak nggak tahu ya, mungkin pengetahuan gue ngupgrade. Jadi penginderaan gue pun mungkin ikutan ngupgrade, feeling gue sih gitu. Spektrumnya jadi lebih luas yang lu bisa baui gitu. Nah, soalnya gue ngupgrade apa ya, pengetahuan gue pakai saintis kan ya, semenjak di Elwario lah kan banyak nanya sama anak-anak alkemis. Ada ininya, Bang, muminya di situ. Gue nggak tahu tapi bekasnya doang. Ada sih, ada something energi negatif sih yang ngedeteksi gue, cuman gue nggak peduli sih. Kayak dia ada bunyi di telinga gue. Ya, tapi karena gue nggak peduli gimana ya. Tapi kalau lu di sana bentuknya kayak semacam gelombang elektromagnetik gitu, apakah mereka juga bentuknya kayak gitu, Bang? Bentuknya sama, hampir sama. Cuman bedanya gue lebih tipis lagi, Van. Cuman tetap di kondisi gue yang harus ngecek secara penginderaan juga, otomatis mereka tetap akan ada bentuk ngedeteksi anomali medan elektromagnetik di sini, ngerti gak sih? Iya, maksudnya mereka kan sesama medan elektromagnetik pasti kedeteksi. Iya. Tapi kalau di elu ini ada membentuk bentuk gitu di dalam proses otak lu lah ya gitu misalnya. Iya, tetap dia ngikutin database yang gue punya. Bentuknya kayak apa gitu, jadi sesuai database lu gitu. Iya. Tapi bisa dibedain nggak sih, Bang? Hmm? Secara energi ya, maksudnya secara energi atau secara frekuensi elektromagnetiknya tuh bisa lu bedain nggak? Gue tuh kosong itu kan berarti nggak ada penilaian apapun. Di saat kita kosong, penilaian itu jadi netral. Jadi pas energi itu masuk ke
skala radius gue, otomatis gue bisa tahu skalanya sebesar apa di situ. Jadi ya kosong gitu loh. Bukan pakai perspektif kayak wah ini pokoknya nggak ada perspektif di gue lagi, ngerti kan? Perspektif gue tuh mengikuti medan. Jadi yang tadi bersuara di deket lu itu skalanya apa? Iblis Kecil, cuman kecil, cuman cukup buat Nina boboin orang yang nggak bisa tidur gitu. Itu cukup sih, Ben. Kayak ya kan lagi susah tidur terus digituin gitu kan lumayan, Ben. Ditambah lagi kalau belum gajian ya, Ben. Ngajak berantem itu. Sebenarnya di sini ada berapa eh kayak tulisan tuh apa sih namanya kalau goretan tuh gue lupa namanya, kan? Apa hipoglif apa ya? Yang goresan-goresan ini ya. Simbol-simbol gitu. Simbol-simbolnya ngejelasin kayak memang ada sebuah harta gitu loh. Tapi sebenarnya bukan harta ya secara materi yang gue tangkap di sini ya. Bukan layak emas gitu, bukan, Ben. Lebih ke something pengetahuan gitu loh yang orang nggak sampai gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita memahami pengetahuan tekstual gitu, pengetahuan secara tekstual, itu sebenarnya itu harus dibedah dari beberapa kesadaran, kan? Mungkin kesadaran pertama mungkin seolah-olah yang kita tangkap adalah ada emas, ngerti gak sih? Itu kesadaran pertama. Di saat lo baca sebuah teks itu, lo masuk ke kesadaran kedua, bukan tentang emas, tapi tentang something yang bisa membuat lo happy, atau masuk ke kesadaran perasaan. Jadi layar pertama itu kesadaran materi, kedua itu kesadaran perasaan atau rasa, ya. Nah, kesadaran ketiga itu dia ngebahas tentang something pengetahuan, ngerti gak sih? Ngerti kan? Jadi layar yang pertama itu nih buat kalian, pengetahuan kalian ya. Layar pertama itu tentang kesadaran bentuk materi atau fisik, kedua itu tentang rasa atau perasaan. Layar ketiga kesadaran tentang yang namanya itu energi. Nah, di sini nih dia ngasih tahu ada pengetahuan yang sebenarnya itu luar biasa banget gitu loh. Tentang simbol yang lu lihat itu. Intinya memang memanggil kekuatan besar, kan? Ingat gak yang di atas piramid yang laser itu? Yang gue tangkap tuh ya lu bisa memanggil sebuah kekuatan besar. Sebenarnya yang dibilang harta karun itu sebenarnya. Tapi itu ada lanjutannya nggak, Bang? Maksudnya kekuatan apa itu? Kata dia ini berhubungan dengan takdir. Nah, sama kan dengan pemahaman gue, ada kalimat kayak ya itu ditentukan sama takdir dari pengetahuan, ngerti gak sih? Jadi intinya dibebaskan untuk orang yang punya takdir karena dia tahu, ngerti kan? Tapi kan pengetahuan sampai di situ kan berat kan, nggak semua orang bisa tahu, ngerti kan? Sama sih, kalimatnya sama. Jadi ini lu ngerjemahin dari simbol yang lu temuin ya, hieroglyphs gitu ya? Iya. Balik lagi, Fen. Gue kan medan elektromagnetik ya. Semua ini kan ada frekuensinya. Otomatis ya gue bisa masukin frekuensi itu gitu. Walaupun gue nggak tahu bentuknya yang gue lihat apa. Soalnya kayak gue ngambil menyeluruh beberapa gambar gue jadiin satu gitu, ngerti gak sih? Kayak lu ambil maknanya ya? Iya. Makna dari goresan-goresan itu. Oke. Cuman kan tetap ada puzzle di sini. Jadi nggak di piramid ini doang. Jadi lu harus ke beberapa tempat buat melengkapi pengetahuan itu. Intinya ada portal, kan? Ini gue bukan pakai perspektif gue, ini pakai pemahaman yang gue tahu ya lewat tulisan ini ya.
Jadi yang disampaikan lewat tulisan ini intinya di daerah beberapa negara di daerah timur ini, kayak di Iran, di Afghanistan gitu kan. Gue nggak tahu tepatnya di mana. Tapi yang gue tangkap tuh ada portal ke dimensi lain. Portal ke dimensi lain dan portal ke dimensi waktu. Gue jadi ingat mimpi gue jadinya. Mimpi yang mana, Bang? Nah, tapi gue nggak pengen kasih tahu di sini lokasi tepat portal itu di mana, Van. Kayak gue harus ngasih ke anak warrior nih. Ini nggak bisa gue kasih di sini. Ada titik sebenarnya. Dan selalu portal itu tuh ada di dalam goa. Ada di dalam goa, bukan kayak tiba-tiba di luar gitu kan, di outer, bukan. Dia selalu berada di dalam goa. Tapi gue ngerti sih kenapa tiba-tiba banyak orang mungkin orang-orang spiritual, orang nabi itu deket sama something goa, ngerti gak sih? Semacam apa tunnel Iya. gitu ya. Pokoknya something yang kayak ketutup. Ketutup tapi ada lorongnya nggak, Bang? Ada lorong, jadi kayak di dalam, dan selalu ada air. Jadi cari gunung yang ada airnya. Sorry, bukan gunung, goa yang ada airnya. Intinya memang ada. Jadi ada beberapa pengetahuan yang ada di daerah timur inilah. Gue bersihin zona gue dulu. Di sini tiba-tiba banyak energi. Ya Tuhan, hamba serahkan perlindungan hamba kepada Engkau. Amin. Gue ngerasa ada beberapa anomali energi yang deket sini. Lanjut itu, kalau pikir-pikir pengetahuan itu nggak ada habisnya ya. Sampai gue tua pun mungkin nggak selesai kali ya. Ya iyalah. Kan nggak mungkin lu tahu semuanya, Bang. Lu tahu semua jadi maha tahu, Bang. Ini juga sih. Ada satan eksperimen. Gue sebenarnya nggak, gue pakai sebenarnya gue tuh selalu netral kan dengan perspektif ya. Jadi para penyembah satan itu, yang gue nggak, bukan yang sekarang ya, yang dulu itu ya. Mereka tuh kan kenapa nyembah satan? Karena mereka ngasih pengetahuan tak, cuman pengetahuan tuh nuansanya tuh aku dan ego, Ven. Aku, ego, dan kekuatan, jabatan. Nah, arahnya ke situ. Satan ngasih makan itu. Ya itu jelas sih sampai sekarang pun yang dikasih makan itu, Bang, ke manusia. Paling gampang. Sebenarnya jenazahnya jenazah terhukum sih. Udah lah, gue nggak usah bahas. Gue nggak mau ceritain dia meninggal. Kita pindah ke kemana lagi ya? Ke yang Medusa itu kali ya. Yang di kolam. Hmm. Bukannya udah mati ya medusanya. Gue kesini bukan sebagai seorang petarung kayak di awal, Van. Gue kesini sebagai seorang peneliti. Gue Udah tua soalnya ya, Bang ya. Hah? Udah tua. udah usia ya. Iya sih. Ini nih kayak piramid ini teknologi sih. Maksudnya Medusa ini jangan makanya kan gue bilang hal kayak gini kadang-kadang mungkin karena kita punya kekhawatiran zaman dulu ya. Jadi kita menghabiskan para saksi gitu. Andai kata Medusa ini Medusa ini masih hidup aja, mungkin nggak begini ceritanya, Van. Tapi apa ya? Ya ada keseruan tersendiri lah, Bang. Kalau main brutal. Iya. Cuman ya itu jadinya untuk seru-seruan aja sih. Gak tau ya, sudut pandang gue menilai
Gue tuh kayak sambil reuni gitu, reuni dengan pikiran lama gue seorang Adam yang dulu gitu kan. Si Adam tolol banget sih. Harusnya kan lu cari informasi yang lengkap dulu gitu loh. Ya, tapi biasalah Bang, masa muda memang begitu. Tapi harusnya sih masih ada memorinya ya. Gue coba deketin kepalanya si Medusa dulu kali ya. Nanti bagian apa ya sih? Nyemplung aja ke kolamnya. Ya ini, gue udah coba deketin ke bagian tubuhnya aja. Coba tuh masih ada memorinya. Ini kayaknya harus pakai password ini. Gak bisa sembarangan. Kayak frekuensi memorinya kayak ketahan gitu loh. Kayak gimana ya caranya? Oke. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Berarti gue coba pakai sabotase the monster sedikit. Ini sebenarnya dari zaman dulu sih, semua medusa itu adalah memang penjaga yang dikhususkan untuk menjaga tempat-tempat atau benda-benda yang konteksnya itu harus dijaga dari orang yang di luar punya kepentingan, ngerti ya kan? Maka itu konteksnya itu kayak ada sebuah pemahaman humanoid setengah ular itu tuh kayak disimbolkan kan, kayak menakutkan itu supaya kita nggak mendekati atau menjauhi gitu ya. Atau ada konsep kayak kita ngelihat Medusa terus kita tiba-tiba jadi batu gitu loh. Itu tuh adalah sebuah dongeng atau ketakutan yang dibangun untuk supaya kita tuh kalau kita berada di sebuah tempat yang ada mereka, kita better ngejauh gitu ya. Dan sistem ini dibuat sama Satan. Emang intrusi Satan emang dari zaman dulu tuh dia ngebuat si hybrid si Medusa ini. Medusa ini hybrid sebenarnya. Hybrid yang dia buat. Harusnya keluarga Nyimas dong. Iya, saya hybrid keluarga Nyimas. Iya, saya hybrid Jadi keluarga Nyimas. Nyimas tapi di hybridin gitu ya, maksudnya keluarga rasnya. Iya. Oh, lebih ke nggak tahu apa yang dilakukan sama. Sebenarnya sih lebih ke gini. Setahu gue waktu di Divine Series kan ya. Nyimas itu, keluarga Nyimas itu bisa di darat itu kurang lebih cuma setahun. Tapi kalau untuk ngejaga ini, gue jadi inget ya, gue inget kan penelitian Divine Series itu. Mereka tuh bisa ke darat dan hidup di darat sama kurang lebih setahun. Nah kalau untuk ngejaga konsep kayak gini itu kan nggak mungkin selama pasti ya bertahun ratusan tahun ngerti kan. Makanya gue bilang ini hybridan si Satan sih ini. Jadi konteksnya tuh memang seolah kayak security yang ngejaga. Tapi emang kalau gue lihat secara perasaan memang nggak ada nurani bangsa jin gitu loh kan. Gue nggak ngedapatin perasaan bangsa jin, kayak flat gitu loh. Mau gue bilang ini hybrid ya. Ini mungkin mungkin DNA seperti Nyimas ngerti kan. Cuman di hybrid sama si Satan. Dia bisa bertahan gitu. Tapi untuk security, tapi jatuhnya udah jadi robot sih kalau analogi ya. Gue jujur gue belum bisa analiti ini, tapi kurang lebih hipotesis awal gue dia hybrid. Ini hipotesis awal ya. Tapi ngejagain apa sih Bang, ada spesifiknya nggak? Maksudnya apa yang harus dijaga terutama di piramid itu ya? Cek dulu ya. Jadi kalau yang diharapin dari Satan itu, kalau ada orang penelitian yang lebih deep gitu loh di daerah situ, otomatis ini udah mulai kurang oksigen di sini, Fen. Tadi dulu, Fen. Pengetahuan. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak berkepentingan yang bukan dari klan mereka lah ya,
Kayak mereka ini, dia itu akan dihalang dan bakal dirusak pemahamannya. Jadi dia adalah energi negatif yang masuk ke pemikiran orang-orang situ supaya merusak pengetahuan biar mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang daerah sini, ngerti nggak sih, Van? Oh, jadi kayak dapat manipulasi aja gitu ya? Iya, di situ yang gua tangkap sih. Dia ini materi, fisik, atau dia cuma energi kalau gue lihat, Van, di fase sekarang ya. Ntar, Van, gue kedetek sama seseorang berjubah hitam semua, dia duduk ngeliatin gue. Oke, di luar dari ekspektasi gue. Ntar dulu. Ntar dulu. Gue sambil tatap-tatapan secara energi dulu nih. Seru tuh kayaknya. Gue tahu lo bukan di klan gue, jadi nggak usah berpura-pura tenang. Niat lo pasti buruk. Dia nanya kan, gue tuh sambil sakit, gue kondisinya tuh kayak sambil jalan saling muterin dia. Tapi jaga jarak. One. Tapi lumayan merepotkan sih energinya. Gue ngerasa kayak ada tekanan gitu kan, karena gue nggak bisa lihat wajahnya. Kayak ada sebuah selendang hitam terus mukanya kayak gelap gitu. Dia nanya tujuan gue apa. Kenapa? Nggak, energi semacam apa itu? Iblis atau Iblis sih, iblis. Hmm, ya, dia nanya kan tujuan gue apa kesini. Dan dia kayaknya dia tahu gue pernah kesini gitu. Jadi intinya dia mengatakan kayak, jadi lo yang pernah kesini di situ, terus ngancurin tempat ini gitu. Mungkin gitu. Gue lupa inget, gue bilang. Lupa inget. Gue kesini cuman cari informasi. Dan tiba-tiba lo datang. dia kayak dedengkot gitu nggak sih Bang? Kayak tua. Iya. Oke, dia ngomong kayak gini sih. Pengetahuan tuh memang harus dijaga. Kalau enggak banyak orang yang akan ngambil pengetahuan ini, kata dia gitu. Dan bakal merusak sistem, kata dia gitu kan. Tapi kalian juga kan punya tujuan. Jadi mereka tuh ya pengetahuan emang fokus untuk klan mereka aja gitu. Nggak boleh klan yang lain. Wah, nggak adil dong. Si Bisu cuma bilang gini kayak, suaranya tuh kayak menggema gitu. Lo pernah lihat Autobots gak? Yang agak menggema dikit kan? Dia bilang, dia keinginan mereka tuh simpel memang, untuk narik dimensi bangsa jin balik lagi, ngerti gak sih? Mereka tuh cuma pengen ngebalikin ras mereka doang sih kan. Iya, lu mungkin berharap gue tuh masih keliling ya, gue stop dia stop, gue jalan dia jalan gitu kan. Repot juga ya. Intinya dia pengen ngebalikin lagi bangsa ras mereka gitu, dan mereka anggap itu ya itu benar gitu. Ya setiap makhluk punya kebebasan memang, cuman harus tetap dalam aturan.
aturan sekarang ya bumi ini tempat manusia, bukan tempat bangsa jin. Pada realitanya ya manusia cuma ngerusak doang kan gitu. Ya apa bedanya bangsa jin juga dulu ngerusak. Poin gini ya, lu punya kebebasan cari pengetahuan. Di posisi gue juga sama. Jadi jangan lewatin batas masing-masing. Kata dia gini, semua tuh udah terlambat. Pergerakan untuk mengembalikan ras bangsa jin itu udah di fase, udah memasukin fase gitu. Fase. Fase memulai gitu loh. Ngerti kan? Di situ. Dan citra kalian pun secara energi juga udah rusak secara manusia gitu. Yang udah rusak kata dia kayak gitu. Jadi ya untuk apa lagi gitu loh. Lu udah terlambat. Ya, terlambat itu kan perspektif lu. Kalau buat gue datang ke sini pun itu tugas. Dan itu takdir. Jadi gue nggak berpikir itu terlambat. Gue sampai di sini pun ya berarti itu takdir, berarti masih ada kesempatan, keseimbangan kan di situ. Ya dia mulai scanning gue, lebih baiknya lu pulang aja dan lu urus keluarga lu dan jadilah NPC yang baik. Kalau untuk mati, matilah nanti di akhir zaman nanti, kata dia gitu. Intinya gue harap gue datang ke sini bukan untuk pertarungan. Gue cuma ingin kebebasan pengetahuan. Karena kita punya hak yang sama di tempat ini. Hak, dia langsung kayak ngetawain gue. Kayak apa? Hak yang sama lo bilang, jelas-jelas ini tempat kita gitu loh. Tempat mereka. Iya, mereka yang buat gitu loh. Klan mereka lah, klan The Monster inilah. Klan bangsa jin itu yang ngebuat. Iya. Jadi intinya bangsa jin non fisik sama jin fisik atau alien ini, mereka tuh lagi kerja sama untuk narik dimensinya para bangsa astral jin itu masuk ke ke bumi lagi, ngerti gak sih? Nah disitulah kita di fase kayak kita tuh bakal secara kita bisa ngobrol sama mereka gitu. Oh, nanti mengalami fase yang kayak Iya, mereka balik lah ya menginginkan kayak itu. zaman masih komunikasi. Iya, Karena ini gua ada zaman nabi-nabi masih komunikasi. Nah itu, mereka mau di fase itu, Van. Cuma kan udah hukum-hukum dan salah satunya ya kuncinya di Greenland itu. Oh, yang kemarin diceritain. Intinya gue nggak mau cari ribut. Lo deketin gue habisin. Jadi jaga jarak lo tetap. Gue nggak mau lagi ngobrol panjang kayak lebar. Lo deket, gue habisin. Karena waktu gue terbatas. Bentar lagi sahur. Tolong ya. Gue coba biarin dia dulu. Kayaknya gara-gara si Medusa ini diganti sama dia, Van. Di situ. Karena tempat ini penting. Gue mencium-cium bau satan sih. Pernah kesini. Gue jadi inget dia muter takdir, Van. Di Mesir, di piramid ini kayaknya. Oke, gue pindah tempat dulu lah. Muter takdir yang soal kompas kehidupan itu, Bang. gua Apakah sensor piramid banget. itu bener-bener posisi tengah? Gue coba ya. Gue coba paling bawah deh. Ini nggak dibuat sama air tiba-tiba ada, Van. Ini ada telapak tangan manusia gede, Van. Di ruang bawah piramidnya itu. Di salah satu tiangnya. Tiang atau apa sih? Nyebutnya gue juga nggak tahu. Kayak Ada dia tuh bekas. katanya pilar sumur gitu, Bang. Ada bekas tangan manusia.
Cuman memang agak gede. Gede. Iya. Segede apa tuh Bang kira-kira? 2 kali gua lah. 2 atau 3 kali tangan gua lah. Ntar dulu nih. Gua makin sesak ke dalam ke bawah lagi soalnya. Ya iyalah itu kan dalam Bang. Itu 20 kalinya Burj Khalifa Bang dalamnya. Makanya sesak. Gua nggak bisa lama-lama di sini sih. Ini masih unsur manusia, Van. Manusia zaman dulu kah? Iya. Jadi manusia zaman dulu kayaknya feeling gue sih gini. Manusia itu di-upgrade jadi mutan lewat jamur. Ini sama seperti yang di beneran kayak di Babel. Harusnya kan ya intinya gue lihat telapak tangan ya, bekas kayak lu megang tanah gitu, tanah basah gitu. Terus ketempel ngerti kan? Nah itu masih ada. Entah ini sebuah kayak tanda, cuman terlalu naif sih kalau ini kayak di posisi itu bukan posisi yang kayak sebuah kayak memori gitu, bukan sebuah icon memori gitu ya sih. Telapak tangan bukan icon memori ya, Ben. Cuman kayak tiba-tiba bekas orang pegang aja nggak sih? Oh, Tapi ngecap satu gitu itu ya? loh. Kayak bercak tangan gitu. Kayak ngecap di semen gitu. Iya. Gila, hewan-hewannya berbisa semua di sini, Ben. Ini Itu kalau air apa Bang dalam? Memang ada hawa-hawa lembab. Berarti sekarang kosong ya, bukan air lagi bawah situ. Ada lembab, tapi gue nggak tahu airnya di mana, tapi lembab. Dan memang ada kayak mata air, tapi ini baru mata air doang yang gue rasain. Tapi gue nggak tahu di mana ini. Ada sih, Van, ada airnya sih, Van. Ada. Kedengeran di gue kayak gemercik. Cuman gue nggak tahu di mana. Wah ini gede banget, Van, tempat ini. Emang gede banget Bang. Kalau yang ditemuin. Itu luasnya dari Sphinx sampai piramida Gizanya. Gue kadang bingung pengetahuan gue sampai di sini untuk apa gitu, terlalu luas banget sih ini. Coba ya, bisa gue maknain gak kalau dari bentuk-bentuknya. Ini nih memang ada air mau ke atas, Ven, tapi bukan untuk ngebangun piramidnya, Ven, karena emang ada tekanan untuk air naik ya. Cuman bukan untuk mengangkat batu, Ven, karena bentuknya tuh zigzag, Ven. Kayak bukan satu lubang gitu loh, kayak lubang ke atas gitu ngerti. Ada lubangnya tuh kayak lubang zigzag, kayak ngerti kan? Kalau tekanannya banyak zigzag, nah gue nggak tahu ya lebih gimana nya gitu. Lebih ke kalau buat ngasilin energi panas sih mungkin sih. iya, kayak Spiral gitu ya. Iya, kayak air ini kayak ditekan untuk energi aja sih. Jadi kalau ya ini perspektif supranatural gue ya, bukan saintis gue. Ini kayaknya lebih ke air yang di bawah ini buat energi listrik sih, bukan buat ngangkat batu. Jadi bukan buat pembuatan piramidnya. iya, Lebih ke untuk tenaga listrik ya berarti. iya. Tapi pada zaman itu mereka bener dong berarti udah advance banget, udah ada listrik. Pemahaman tentang saintis mereka tuh emang luar biasa, Fen. Cuma mereka nggak mikirin fashion ya. Mereka nggak beli Gucci gitu. Gini, buat zaman dulu kalau gua maknai ya, setelah gue teliti,
yang hebat dan keren zaman dulu adalah orang yang punya pengetahuan, men. Ngerti kan? Bukan Ya, orang yang fashionable, bukan. Beda. katanya kan apakah itu sistem dibuat oleh itu orang-orang Atlantis katanya. Kan orang Atlantis juga menyintas ke daerah situ. Gue sih lebih, ini hipotesis gue ya. Kalau Atlantis tuh ya kerajaan Nyimas, men. Atlantis. Oh. Beda sama ini. Ini beda. Ya berarti ujung-ujungnya eee, satan-satan juga sih. Nah iya. Satan Dan, Astaroth yang bikin jangan-jangan. dan sebenarnya kerajaan Atlantis tuh pernah pindah, men. Atau kerajaan Nyimas ya. Gue nyebutnya sih kerajaan Nyimas atau Atlantis. Sebenarnya ada satu kali pindah. Karena apa tuh pindahnya? Nah, gue belum tahu. Yang jelas gue belum lahir sih. Ya iyalah. Siapa tahu udah, Bang. Tapi bukan sebagai Adam, Sebagai madun ya. sebagai itu apa Poseidon. Saya enggak. Poinnya gini apa nih? Ini tempat emang buat narik energi besar, energi dan transportasi. Jangan-jangan portal itu. Berarti gue nggak salah dong. Zaman dulu kan gue bilang kan piramid kayak gini nih buat buat portal dong. Iya nggak sih? Terus wajar dong di apa bagian atas piramidnya itu kan lu bilang lu pernah apa tuh kayak ngebuka apa jadi ada laser, lu muncul laser itu wajar dong itu ada energi semacam energi listriknya juga dong. Iya, kan ada cahaya kan. Nah, cahaya kan elektromagnetik kan. Iya. Nah itu. Intinya poinnya gini ya. Ini tapi gue bingung kenapa ada jasad gitu loh. Maksudnya jasad? Gue ngerti dikit nih. Ini hipotesis gue ya, Van. Mereka pengen reinkarnasi lagi, Van. Ini tempat reinkarnasi lagi, Van. Ini hipotesis gue ya kemungkinannya. Bang, kalau ngomong reinkarnasi, gue tuh tadi juga ada baca ya dari kalau menurut mitologi Mesir ya, piramid itu dibangun memang dia tuh tidak jauh dari samping Sungai Nil, di mana di Sungai Nil itu juga, tempat di mana matahari pas terbenam di samping Sungai Nil. Nah, di tempat matahari pas terbenam di Sungai Nil itu tuh sebenarnya kalau menurut orang Mesir kuno itu adalah dimensi orang mati gitu. Nah, jadi mereka itu bikin di situ sebagai jembatan tempat mesin pembangkit kematian. Jadi kayak buat ngebangkitin kembali. Hipotesis, hipotesis gue serem juga ya. Jadi ngomong lah gue, Van. Gue berhipotesis dia masuk akal nih gue nih. Pas gue tadi lagi baca-baca, oh ada kayak gitu ya gitu, gue mikir kayak ada mitologi kayak gitu ya gitu. Sedangkan gue belum baca. Tempat reinkarnasi kembali, waduh. Jadi mungkin ada orang yang sebenarnya, jadi ada kemungkinan ya pemimpin-pemimpin yang kayak ya mungkin Firaun yang generasi berapa gue nggak tahu, itu dia cuman ganti jasad, kan, tapi dia masih hidup. Dibangun piramid itu. Intinya Nggak salah berarti. mereka nggak mau mati, kan. Jadi, masih hidup tapi dengan tubuh yang berbeda. Iya.
Tapi gimana? Maksudnya kok mereka bisa apa ya, mensabotase sistem itu gitu loh. Bukan itu kan sistem sistem alam semesta ya, Bang, maksudnya Gue sistem nafas dulu ya, penyatuan ngecas dulu bentar. iya. Gimana, Fen? Itu kan sistemnya, apa ya, reinkarnasi kan sistem ketuhanan ya, maksudnya kok mereka bisa sabotase itu gitu loh untuk, sesuai dengan apa yang mereka mau gitu loh. Sekarang gue tanya sama lo, sistem di bumi ini bisa kesabotase nggak? Jelas Gua, bisa. gua salah, terus gue bayar penegak hukum. Gue bebas nggak, Fen? Ya itu bisa, tapi kan itu kan konteksnya manusia, Bang, maksudnya gimana ya, itu sistem alam Itu bisa sih, hal tergantung kecil, pengetahuan sih ujung-ujungnya. hal kecil yang bisa ngebah hal besar, Fen. Jadi kalau lo, makanya gue bilang, gue gue tuh menyadari banyak hal. Dari pengetahuan ya, dari pengetahuan akhirnya gue menyadari banyak hal, gue memaknai banyak hal. Tinggal sekarang itu gue sebagai seorang yang bercerita secara sudut pandang supernatural, lo mau berkata manis, berfilosofi, berkata indah dan kasih, tapi sebenarnya itu adalah salah. Apa lo mau menjadi orang yang berkata hal-hal negatif, buruk, tapi lo di fase yang sebenarnya itu benar? Itu pilihan. Jujur kalau gue lebih seneng omongan pahit, tapi itu benar. Ya. Kalau gue ya, gue nggak tahu, netizen tinggal milih gitu. Ya kebanyakan kebenaran emang kayak, apa ya, tamparan keras sih, Bang. Nah iya. Nggak enak gitu loh pas tahu gitu. Ya itu, makanya gue kemarin tuh sempet ngobrol sama Arga, kayaknya banyak pelaku spiritual supernatural merasa berhubungan sama entitas tinggi banget. Cuma sebenarnya mereka tuh hanya sebatas koneksi mereka tuh di frekuensi bangsa jin, kan? Ngerti kan? Ba eee, frekuensinya energi supranatural kan emang Ada sebuah manipulasi ya, Bang? Nah, ada sebuah hukum yang harus kita pahamin ya. Yang gue tahu, bila mana kalau lo berurusan dengan eksistensi tinggi gitu loh, entitas tinggi, pertemuan itu adalah takdir dengan tanggung jawab tinggi, kan? It should be, harusnya, iya. Iya kan? Bukan cuma bercerita. Contoh, lo tanya kenapa gue bikin El Warrior, Bang, gitu. Kenapa lo di fase yang kayak gini gitu. Dan gue nggak harus bercerita siapa gue gitu kan. Ya orang harus ngecek, ya orang akan tahu dari energi gue lah. Gue nggak harus menjelaskan siapa gue, dan itu buat gue nggak penting menjelaskan gue gitu. Gitu. Tapi kalau ditanya kenapa lo bikin Warrior, ya itu gue ditugasin, bukan karena gue suka organisasi, kan. Kalau lo tanya misalkan apa untungnya organisasi luar buat gue dan lu dan yang lain, nothing, friend. Buat apa? Nggak ada. Kalau mau bilang nyamannya ya nyamanan itu, kehidupan sehari-hari aja yang normal gitu kan, di rumah, iya. jalan-jalan, traveling. Kita kan jujur-jujuran aja lah ya. Semenjak di Alberta itu, ya gue mengenali kata menangis gitu. Menangis kenapa? Capek. Karena di kendaraan gue kadang nangis karena ya gue nggak bisa bohongin, badan capek, pikiran capek karena jam istirahat lo dipakai buat bertugas. Ya nggak sih? Lo bener-bener dari berkorban untuk cari pengetahuan itu kan. Di situ. Dan banyak proyek-proyek LWD dan mungkin kita nggak ngepost di umum gitu loh. Cuman kita gerakin gitu. Dan berbeda loh, Bang, antara seandainya nih ya, kalau gue cuman jadi penonton doang, nyari di YouTube doang misalnya ya, gue nyari di YouTube pengetahuan gitu ya. Sama gue ngerjain langsung di organisasi kayak gini ya. Itu beda keinstalnya pengetahuan itu gitu loh. Kalau cuma Ya nyari kan? gitu-gitu doang terus balik ke rutinitas biasa, kerja kantoran kayak biasa gitu kan, ya udah nggak sepenuhnya terinstal sebenarnya gitu. Ya iya. Intinya kalau makin terinstall pengetahuan tuh makin kita kayak ya makin berani aja. Sampai di titik
kita jujur-jujuran aja ya. Menurut lu nyawa lu udah di titik terserah Tuhan kan? Iya, udah apa ya istilahnya, udah bukan gue yang punya lagi gitu. Nah itu. Cuman kita kan memang nggak, ya orang nggak harus percaya itu ya. Ya itu nggak, kita nggak penting itu, kita nggak peduli itu kan. Kita pakai prinsip kita aja ya, terserah gitu loh. Nah, terserah mereka yang menilai dan terserah kita yang menjalanin gitu loh. Pokoknya di situ. Gue garis besarin dulu ya. Jadi inti banyak pelaku spiritual supernatural kejebak di frekuensi bangsa astral jin. Iya. Dan mereka mengaku-ngaku sebagai entitas yang tinggi banget, spesial. Nah, itu yang polemiknya di situ kan. Polemiknya di situ. Kedua, kalau memang konteksnya dia berhubungan sama entitas yang tinggi itu, bantuan harusnya datang. Ya, kita mau logika berpikir aja ya. Ya banyak keajaiban-keajaiban lah yang mereka bisa lakuin, ngerti gak sih? Iya. Ya kita harus mencontoh para nabi lah ya, para pemuka spiritual. Ya gak sih? Iya. Bukan cuma berceloteh manis, berceloteh filosofi indah-indah. Wah, gue bukan pengarang sepuitis itu, Fen. Mungkin ada yang suka nggak suka dengan kalimat-kalimat gue yang to the point banget gitu loh. Ya, dan kadang nggak ada indah-indahnya gitu loh. Cuman gue ngerasa, ya gue apa adanya gitu loh. Nggak harus gue lebih-lebihin gitu loh. Poin, karena satu sisi kan, ya gue ya bertugas gitu loh. Ya udah gitu loh. Tinggal ya suka-suka gue nyetingnya gimana. Cuma secara hati ya udah gitu aja. Makanya kadang-kadang kalau ada lo siapapun nanya dalam konten gitu, kalau gue nggak bisa jawab, gue nggak berani jawab, atau gue belum teliti kan, karena ya ada pertanggungjawaban di situ kan sebagai petugas, ngerti kan? Kayak ya gue bisa aja menghibur lo dengan kalimat-kalimat, atau menghibur netizen dengan kalimat-kalimat yang manis gitu kan, yang bisa memuaskan logika gitu kan, logika berpikir ya, bukan logika fakta gitu ngomongnya. Ya mungkin bisa aja dan gampang kok kak settingan itu, cuman ada hati yang menahan itu kan, kayak ada janganlah. Lebih better menjawabnya adalah belum tahu, belum penelitian. Ya itu lebih benar Bang, memang. Ya itu. Karena kita sendiri aja kalau ngikutin logika kita sendiri, itu tuh ada penelitiannya tentang bahwa ternyata otak manusia itu tuh seringkali memanipulasi diri kita sendiri. Seringkali kita itu memaksakan apa yang kita yakini. Iya. Makanya ya meyakini logika sendiri tuh kadang kalau nggak kritis wah sulit tuh. Sorry. Kena bohong sama otak sendiri gitu. Nah itu makanya kadang-kadang kalau kita tonton, kenapa sih banyak yang suka sama pemuka agama atau kaum spiritual supernatural yang buat kita tuh sebenarnya setelah kita cek sebenarnya salah di jalannya. Ya cuman ya balik lagi, mereka nggak punya data, Fen. Mereka nggak punya data berpikir, berarti data pengetahuan mereka terbatas karena mungkin kebanyakan orang sibuk gitu, sibuk dengan rutinitas, pada akhirnya pengetahuan terbatas dan mereka nggak bisa memvalidasi ini benar atau enggak ya. Di situ ayat ini benar apa enggak yang disampaikan sama dia, kan keterbatasan kan. Jadi sedangkan layar dari lu baca kitab suci, Fen, mungkin kalimatnya gini, kalimatnya adalah di kesadaran layar pertama itu kan bentukan fisik ya, kayak manusia itu misalnya ditutup pintu hatinya di pikiran kesadaran awal, oh hatinya ditutup kayak sebuah, ada pintu, mungkin ada something yang ditutup, ngerti kan? Layar pertama, kesadaran pertama tuh. Layar di kesadaran kedua tentang rasa. Rasa tuh intinya ada manusia yang sebenarnya perasaannya itu udah nggak ada, perasaan yang positifnya atau benarnya itu udah nggak ada lagi, Fen.
Kalau diterjemahin ya di kalimat pertama kan, di kesadaran pertama. Di kesadaran kedua tuh tentang perasaan. Ini orang nggak ada perasaan lagi. Nggak ada nilai perasaan yang positif lagi. Ngerti kan? Nah di kesadaran ketiga itu tentang energi. Oh, si manusia ini energinya udah ketutup sama the monster. Nggak bisa ngebedain lagi. Nah, ada layar-layarnya. Orang yang tekstual itu nggak paham ini. Nggak paham ini. Jadi dikiranya misalkan di konsep kita ngomong kayak sebuah kalimat, gue ngeri-ngeri sedap untuk ngebawanya gitu. Sebuah tekstualnya mungkin dia ngomong tentang Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Kayak gitulah. ya itu. Untuk balik lagi kan, dengan layar kesadaran pertama tentang materi fisik, yang kita pikir adalah domba kan. Ya kalau kita nggak punya level kesadaran ya, ada layar 1, layar 2, layar 3 nih. Layar 1 itu nih gue sih paham nih, layar 1 tentang fisik atau materi, layar kedua itu tentang rasa, layar ketiga itu tentang energi. Nah, layar 1 mungkin yang lo anggap itu ya mungkin ada domba beneran gitu, ngerti gak sih? Yang kebayang itu. Nah, kalau dia nggak punya layar kedua. Nah, kalau dia punya layar kedua, pemahamannya bukan tentang domba, Ven, tapi tentang orang-orang yang atau manusia. Diibaratkan analogi yang manusia yang tidak punya iman lagi mungkin. Ngerti kan? Tentang perasaannya, tentang rasa. Rasa iman itu. Beda lagi kasusnya. Nah, konteksnya untuk layar yang ketiga tentang energi nih, Ven. Untuk energi nih ya penjelasannya pasti untuk yang satu domba itu pasti konteksnya dia udah dikuasain di monster. Nah kan, kenapa nggak yang 99 domba yang lain yang ngobrol, yang untuk mengingatkan, ngerti kan, atau bertukar energi informasi, ngerti kan? Kenapa harus Yesus? Karena kelasnya udah beda, datanya udah bukan soal ngobrol, Pen. Ini soal energi to energi. Ngerti kan? Yesus kan energi universe, yang yang satu domba itu ya energi demonstran. Ya pasti kan harus udah berhadapan secara energi to energi. Bukan lagi tentang nasihat lagi. Masa iya, maksudnya 99 ini nggak bisa gitu kan, ngadepin satu orang doang gitu kan. Kenapa harus Yesus? Itu domba, Bang. Nah iya, makanya ini kan itu kan analogi kan, domba kan. Cuman kan balik lagi kan, ada layer-layer. Nah, ada layer-layer yang memang orang yang paham ini harus paham sebenarnya. Di saat lu baca sebuah kalimat di kitab suci atau tekstual manapun, itu ada 3 layer. Gitu, ada 3 layer. Mungkin sebenarnya 4, cuman 4 ini gue nggak mau bahas di sini. Ada, kalau pakai perspektif kita cukup di 3. Di 4 tuh udah bukan layar kita lagi sebenarnya. Itu udah layar perspektif Tuhan, ngerti kan? Layer keempat. Hakiman dong. Nah, di situ. Jadi, layer kita better di 3 aja lah gitu. Jangan tinggi-tinggi gitu, ngerti kan? Maknai ya, Bang ya. nah, Supaya bisa di memaknai situ. maksudnya apa. Nah, itu kayak, makanya gue bilang, kitab tuh kayak puzzle. Tekstual tuh kayak puzzle. Jadi kalau orang, sorry ya, Pen, orang nggak mengerti, nggak punya kapasitas spiritual supernatural gitu, terus sains, terus secara nggak tahu tentang jiwa manusia ini, dia akan gagal, Pen. Cuman berbicara dari satu sudut pandang. Di situ. Contoh misalkan, kalau orang awam memahami ya, ujungnya kayak energi elektromagnetik diciptakan sama si dewa-dewi misalkan gitu. Misalkan.
Kalau orang awam nih, tapi gue paham ini orang awam gitu. Tapi kalau orang udah ngerti di layer ketiga, dia udah paham sebenarnya energi elektromagnetik ini dasar sebelum si dewa-dewi ini ada bahkan. Oh, iya. Ngerti Memang kan? udah ada dari Iya, jadi jangan salah duluan gitu kan. Kalau lu bilang dewa-dewi ini menciptakan elektromagnetik, udahlah, lu resign lah. Ngerti kan? iya. Resign. Cuman kalau pada realitanya elektromagnetik ini ada sebelum dewa-dewi ini. Karena itu hukum awal. Iya, kalau yang nyiptain Dewa Dewi kan emang mereka Tuhan. Ya itu makanya kan gue bilang gagal. Balik lagi, nggak bisa sembarangan kan. Dari situ. Oke, jadi banyak ceramah ya. Kita lanjut dikit ya. Lagi ngomongin sabotase reinkarnasi kan di piramid. Iya. Ah, Berarti mereka mempelajari pengetahuannya sampai segitu banyaknya sampai bisa sabotase reinkarnasi. Lo harus paham, Sven. Sistem reinkarnasi. Dunia ini kejam. Intinya pengetahuan tuh bisa merusak sistem. Begitu. Makanya pertanggungjawabannya berat. Makanya kenapa gue takut banget kalau ngomong sembarangan. Nanti kan, karena banyak banget klien gue. Kata Bang Adam begini, kayak ngeri kali ya dalam hati gue, kayak orang ini bener-bener kayak percaya gue banget. Itu justru menakutkan buat gue, Van. Bukan gue seneng orang denger gue terus terlalu percaya sama gue. Bukan gue seneng, Van. Gue malah takut, Van. Ya Kenapa? pertanggungjawabannya, Bang. Nah, Jadi berat di lu. berat di gue gitu loh. Padahal dari awal gue ngonten YouTube ya, awal banget gitu. Gue berharap cuman gue tuh adalah hiburan gitu loh. Cuman makin kesini, gue makin sadar pengetahuan itu something yang berat dan berharga, ngerti gak sih? Dan ada pertanggungjawabannya. Ya lo nggak bisa sembarangan asal gitu loh. Iya, karena bisa dipakai di dua sisi, itu yang Nah, bahaya. dualisme benar, Fen. Ya gini deh, kalau nggak kita stop dulu astral frekuensinya ke Mesir. Kalau gue rasa masih banyak hal yang harus gue observasi, kan. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Nggak bisa ditangkap, Bang. Yang mana? Yang hitam-hitam itu. Gue nggak bisa gini, balik lagi ya, Fen. Gue masih ada urusan sama dia, ya mungkin gue harus banyak ngobrol lagi. Gue nggak pengen kehilangan momentum di situ. Jadi gue akan tahan dulu sih. Tapi kalau udah selesai mungkin gue nggak tahu ke depan seperti apa. Ya biarkan takdir yang berjalan ya. Kesepakatannya kalau dia mendekat, ya berarti gue beresin. Kalau dia nggak ngedekat, ya wes. Kita sama-sama di posisi kayak sama-sama menjalankan tugas gitu. Dia tugas jaga, gue tugas cari pengetahuan. Ngerti kan? Gue inget harga kan. Harga ada nanya, gue tuh cerita kan soal pohon beringin gitu kan. Pohon beringin, kok di pohon beringin ini ada entitas jahat, ada entitas baik gitu. Kok ada ngumpul di sini? Ya gue bilang sama dia, ya di sini semua ciptaan Tuhan nggak gitu. Mereka punya hak yang sama di tempat ini gitu loh. Semua punya hak gitu loh. Jadi ya udah, tinggal baik dan tidak baiknya aja kondisinya yang bisa menentukan, baru sistem jalan gitu. Next mungkin minggu depan kita syuting lagi. Gue akan geber habis-habisan. Ya di bulan puasa ini mungkin jatuhnya gue ibadah sih. Ibadah, ya banyak hal yang mungkin plus banyak plusnya lah ya. Gue ibadah sambil juga tugas, sambil juga nambah pengetahuan gitu. Ya udah, sama-sama seneng aja lah. Yang penting gue dapat support aja lah ya. Support dari kalian semua, guys. Gue butuh support gitu aja lah. Kurang lebih kayak gitu aja. Karena ya balik lagi kan, ya support bisa bikin ya gue lebih tenang dalam cosplay jadi manusia nih gitu. Cosplay jadi manusia. Gue mau cerita sedikit, Van. Jadi gue ada mimpi, Van. Gue mimpi tentang ada sebuah benda teleportasi.
Jadi tiba-tiba gue pakai perspektif orang, salah satu anggota dari sebuah klan. Kayak klan ini lagi ngadain pertemuan di sebuah tempat. Kayak ada sebuah rumah gitu loh, entah rumah gitu. Ya, rumahnya agak gede. Ini mungkin zaman ya 7 atau ya 60 tahunan yang maksudnya zaman 1960-an kali ya, 50 60-an lah. Ya, agak-agak segitu lah ya kalau gue tangkep. Nah, di dalam pertemuan itu gue ngelihat jadi anggap aja gue namanya Robin lah. Ini orang-orang barat kayaknya sih. Si Robin ini ketemu sama beberapa orang kliennya. Dia atau siapa gitu ngebawa si mesin teleportasinya ini. Mesinnya segini. Kecil banget. Dia se-laptop lah kan, tapi agak tinggi gitu kan. Dan ada kayak bola-bola gitu loh. Beberapa. Nah, benda ini nih ada akhirnya mereka tuh ribut, Ven. Ribut ingin menguasai benda ini. Nah, gue tuh jadi si Robin yang ngambil benda ini dan dia tiba-tiba kabur. Gue tuh kayak tiba-tiba ya point of view gue tuh gue kayak lihat punggung dia kayak tiba-tiba hilang. Tapi gue nggak tahu kenapa gue mimpi itu. Nggak paham gue. Tapi gue anggap ini kayak pengetahuan puzzle nih. Ini gue simpan. Karena gue nggak ada nonton tentang teleportasi. Sebenarnya gue juga nggak percaya teleportasi gitu. Gue nggak percaya alat teleportasi. Gue nggak percaya. Tapi ada sebuah momentum teleportasi gue percaya, ngerti kan? Kayak misalkan gue bilang tadi gue teleportasi, gue percaya, Fen. Cuman kalau untuk sebuah alat teleportasi, gue nggak percaya. Nah, tapi mimpi itu membuat gue tanda tanya kayak ini kenapa? Tapi akhirnya jadi salah satu data berpikir gue gitu. Karena gue tidak memikirkan apapun tentang benda ini dan teleportasi. Gue sibuk ngurusin keluarga aja. Tapi gue anggap ini mimpi, kayaknya ini mimpi pengetahuan. Kayaknya memang gue dikasih jebret gitu. Hubungannya dengan kita ke piramid hari ini berarti ada hubungannya, Bang? Mungkin, tapi gue nggak tahu. Oke, mungkin kita closing dulu kan. Ini obrolan terlalu enak nih. Itu dia makanya. Yeah, next time. Masih banyak penasarannya, Bang, cuman ya udahlah. Gue tahu energi lu juga udah masih ada mau dipakai untuk yang lain. Mau sahur nih, Fen. Jam 2 nih. Iya. Kita closing dulu ya. Begitu guys, next time. Dah. Bye.